Nama gue Pramudia Oktavinanda, biasa dipanggil Pram. Sehari-hari gue bekerja sebagai corporate lawyer dan saat ini gue menjabat sebagai managing partner di Umbra Strategic Legal Solution. Kalau ditanya siapa inspirasi gue, mungkin yang akan gue sebut tuh ada dua orang. Jadi yang pertama itu adalah Joe Flom dan yang kedua adalah Marty Lipton. Joe Flom itu dari Skadden Arps dan Marty Lipton itu foundersnya dari Wachtell Lipton Rosen & Katz. Dan Wachtell Lipton Rosen & Katz ini yang sebenarnya menginspirasi Umbra. Ya. Kenapa dua orang ini kok bisa jadi inspirasi gue dalam bidang corporate lawyer? Itu karena Wachtell Lipton ini sampai sekarang terkenal ya sebagai law firm yang paling profitable di dunia. Gimana caranya mereka dengan sekitar cuma 300 orang, pendapatan mereka tahun 2020 kemarin itu tembus $1 miliar. Lu bayangin, dengan 300 bisa produksi $1 miliar. Like how? Ya kan? Dan itu menginspirasi gue karena untuk lu bisa bikin law firm seperti itu, lu pasti harus benar-benar bisa menunjukkan kualitas yang berbeda dari yang lain. Lu harus punya market niche sendiri. Yang membuat orang kayak, oke, gue akan bayar lu berbeda dengan yang lain karena memang lu memberikan skill set yang benar-benar nggak bisa dibandingkan dengan tempat yang lain. Jadi di Amerika itu ada yang namanya AmLaw 100, yang dia itu meranking lah top US law firms ya. Dan mereka melihat berapa revenue-nya yang paling gede, kemudian berapa profit per partner. Nah, ini yang biasanya selalu jadi hal yang selalu ditunggu-tunggu tiap tahun itu kan. Wah, tahun ini law firm ini revenue-nya berapa dan profit per partnernya berapa. Nah, Wachtell Lipton ini memang bukan law firm dengan revenue paling tinggi di Amerika. Tapi tadi profit per partnernya itulah yang paling tinggi. Karena kalau misalnya law firm lain itu lawyer-nya tuh 2.000, 3.000, bahkan sampai 4.000 atau 6.000. Tapi Wachtell tuh cuma 300. Dan 300 itu dia bisa tadi memproduksi profit yang paling tinggi per partner. Nah, mungkin ada orang berpikir apakah ini cuma soal duit? Kenapa saya jadi terinspirasi banget sama Wachtell Lipton? Well, duit tentu selalu ada hal yang menarik ya buat corporate lawyer. Tapi yang lebih menarik lagi tadi adalah itu. Bagaimana caranya sebuah institusi bisa terlibat dalam deal-deal yang sedemikian kompleks, sedemikian menantang, dan sedemikian banyaknya, sedemikian rupa sehingga mereka bisa mendapatkan atau memperoleh pendapatan dan profit sebesar itu. Nah, kita harus lihat kembali sejarah itu ke tahun 70-an. Jadi saya banyak banget tuh buku-buku yang membahas sejarah law firm di Amerika. Oh, saya suka banget itu buku-buku yang benar-benar menginspirasi saya. Oh, ini loh law firm yang pingin saya buat dan pingin saya bisa bikin juga ini di Indonesia. Nah, di tahun 70-an itu dulu adalah pertama kalinya mulai ada aturan baru terkait tender offer atau take over ya untuk akuisisi PT TBK di Amerika. Nah, tahun 70-an itu baru pertama kali mulai dan waktu itu Joe Flom itu ngelihat dia dari Skadden Arps kan. Skadden Arps itu masih law firm yang kecil, masih belum yang sebehemoth yang sekarang, dan dia melihat opportunity. Dia bilang ke partner-partner, ini undang-undang baru keluar nih yang mengatur tentang bagaimana cara tender offer tadi ya, bagaimana cara melakukan penawaran. Kan dulu tuh nggak diatur, tapi sekarang mau diatur nih supaya karena dulu tuh orang-orang bisa seenaknya banget lah. Dan karena setelah dia ada aturan baru ini, orang mesti comply dengan aturan itu. Dan Joe Flom bilang, ayo kita bikin seminar, kita keliling Amerika supaya nanti kita bakal dikenal sebagai law firm yang menangani transaksi M&A dan kita pertama in the market. Dan akhirnya Joe Flom seminar dan lain sebagainya, building a notorious reputation sedemikian rupa sampai ada banyak orang yang retain dia. Cuman gara-gara mereka takut kalau nanti tiba-tiba Joe Flom itu wakili pihak yang mengakuisisi. Nah, di era yang tadi si Joe Flom ini jadi Mr. Takeover adalah Marty Lipton dari Wachtell Lipton tadi. Dan dia dikenal sebagai Mr. Defense. Karena dialah orang yang pertama kali menemukan yang sekarang sangat terkenal namanya poison pill. Apa sih inti dari poison pill? Intinya adalah dia mengubah anggaran dasar sedemikian rupa sehingga kalau nanti ada acquirer baru atau ada pihak yang mengambil alih yang baru, saham mereka akan terdilusi karena si PT yang diambil alih itu akan menerbitkan saham baru dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, gara-gara temuan poison pill-nya dari Marty Lipton ini, dia dikenal sebagai Mr. Defense, bisnis M&A boom banget. Karena kemudian jadi ada investment bank atau pihak-pihak harus mewakili takeover-nya dan ada kemudian pihak-pihak mewakili defense. Dan kemudian dalam transaksi itu juga kalau yang namanya ada takeover ada defense tadi ada juga namanya white knight. Jadi bisa jadi defense pakai poison pill atau dia cari investor lain atau investor baru yang nanti bisa fighting supaya dia bisa mempertahankan perusahaan ini dari diambil alih. Nah, battle ini menurut gue tuh seru banget karena pas gue baca buku-buku tuh again ini mungkin nggak semua orang akan terinspirasi ya karena dia baca kayak apaan sih nih orang berantem paper ya kan lawyer nulis kontrak terus kemudian berantem pergi ke court ribut interpretasi soal apakah poison pill itu diperbolehkan berdasarkan hukum undang-undang perseroan terbatas di Delaware hal-hal seperti itu. Tapi buat gue tuh inspiring banget karena gue ngeliat inilah
benar-benar tipikal dari dua lawyer entrepreneur. Nah, inilah dua tokoh panutan gue di, kalau dunia akademi gue punya tokoh panutan, tapi kalau dunia corporate lawyer tadi dua orang ini akan jadi panutan gue, dan gue gue berharap gue juga bisa bikin institusi seperti itu di Indonesia. Orang-orang datang ke kita ketika mereka tahu mereka punya masalah besar yang orang lain tuh nggak bisa ngerjain, atau orang lain tuh nggak tahu gimana caranya sih bisa menyelesaikan masalah seperti ini. And I want them to remember one name, Umbra gitu. Dan gue sebagai salah satu partner di dalam firm tersebut. Dan itu yang kenapa ya sangat menginspirasi gue lah sebagai lawyer. Ini pertanyaan sebenarnya udah sering ditanyakan sama orang-orang ya, gimana cara sih lu bisa ngerjain itu semua tadi, lu bisa ngenanganin matter sebanyak itu, terus lu kayak masih punya waktu buat main game, gua punya waktu buat olahraga, latihan kungfu dan lain sebagainya. Jawabannya gampang, gua nggak punya teman soalnya dari Umbra. Oke, gini, ada orang-orang yang memang tidak tertarik membuat atau membina hubungan relasi sosial dengan lain. Gue punya banyak klien, tapi gue akan akui gue nggak punya banyak teman. In fact, gue nggak punya teman seperti gue bilang. Karena menurut gue, memang lu harus memilih dalam hidup ini, ya kan? Dan kebetulan, alhamdulillah, gue bersyukur gue bukan tipikal orang yang harus membutuhkan adanya tadi relasi sosial dengan orang lain sedemikian rupa sehingga gue bisa aktif, ya kan? Kayak misalnya gue kerja dari firing myself, gue nggak butuh kopi, gue nggak butuh kayak ngobrol dengan orang lain buat fokus melakukan apa yang gue mau. Gue nggak butuh itu semua. Dan memang lu harus memilih. Kalau misalnya tadi dulu gue inget, kalau misalnya lu harus ngabisin waktu dengan orang dan lain sebagainya di luar pekerjaan gue, ya gue nggak akan punya waktu buat ngurusin hal yang lain-lainnya, gitu. Itu udah memang harus memilih. Gue nggak akan berbohong dengan bilang, oh gue bisa ini karena you just have to manage your time. No, you cannot. You have to choose. That's why there's trade-off. That's why you have to learn economics. Ya, lu harus memahami opportunity cost. Lu harus memilih dalam hidup lu mau jadi apa. Gue inget dulu lagi dari Paman Gober. Paman Gober pergi pada saat petualangan yang terakhir dia sebelum dia pensiun di gudang uangnya itu. Sebelum dia ketemu lagi Donald dan Hui Dui Lui ya, Quick Quack Quack, dia pergi sekitar 30 tahun dan dia begitu melakukan itu semua sendirian, building his own business empire. Ya, there will be sacrifices, ya kan? Nah, yang kedua tentunya juga yang paling penting adalah kalau misalnya lu memutuskan lu ingin punya pasangan, lu juga harus punya pasangan yang sesuai dan mendukung ide lu. Kebetulan, again, gue bersyukur, gue beruntung, gue punya istri gue partner gue juga di kantor gue, ya kan? Kita bangun our empire together, visi misinya sama. Gue nggak bisa ngebayangin kalau misalnya gue jadi lawyer, gue punya istri yang misalnya nagging, yang nggak bisa ditinggal, atau yang pokoknya intinya semua nggak boleh berjauhan atau nggak, pokoknya harus dapat perhatian terus-terusan, ya bubar. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang memang harus lu pikirin, dan itu gue pikirin dari pertama kali gue memulai profesi ini. Gue tahu pada saat gue mengambil jalan ini akan jadi gaya hidup gue. Ya, jadi lawyer itu gaya hidup loh. Lawyer itu bukan cuma profesi doang, ini bukan cuma pekerja 9 to 5, 8 to 5, abis itu lu pulang, balik ke rumah, abis itu lu melakukan sesuatu lain. Enggak. Tiap hari, lu akan dituntut untuk mendedikasikan waktu lu buat ngerjain kerjaan buat klien lu. Dan lu akan cari waktu-waktu kosong di tengah hari pekerjaan lu untuk melakukan hal yang lain. Makanya gue juga seneng. Sekarang kita bisa WFH, gue juga permanently WFH bahkan sekarang buat kantor gue. Karena gue tahu dengan adanya WFH ini, semakin mudah bagi gue untuk melakukan hal-hal yang lain. Kalau dulu gue mesti ada di kantor, kan gue stuck kan. Jadi terbatas lah hal yang bisa gue lakukan di kantor selain bekerja gitu kan. Tapi kalau sekarang, gue bisa baca buku gue bisa main game gue bisa main sama kucing gue bisa olahraga, dan nanti habis itu gue tinggal balik kerja lagi. So easy, very convenient. Itu hal yang nggak bisa dilakukan kalau seandainya lu nggak melakukan work from home. Of course, it's exhausting. This is not for everybody. Tapi gue cuma ngasih tahu bahwa it can be also a very satisfying experience gitu. Khususnya kalau tadi lu suka deh. Dan gue selalu ngomong sama lawyer gue, gue akan terbuka, gue kasih lu full disclosure. Lu jangan berharap kita akan berubah, atau lu jangan berharap nanti kita akan bikin lah work-life balance. There is no work-life balance. Kalau di tempat gue namanya work-life integration gitu. Nah tadi gue bisa habis kerja, gue bisa main, habis itu gue kerja lagi. Itu udah jadi nature kita. If you want to choose that, if you want to choose this profession, lu jalanin. Jangan nanti ngomel-ngomel, macem-macem dan lain sebagainya. Karena kalau memang lu nggak suka, mendingan lu keluar. Mungkin hidup lu akan lebih bahagia. Gue nggak bilang satu-satu jalan tuh bahagia. Gue bahagia dengan apa yang gue lakukan sekarang, ya kan. Tapi gue nggak bilang bahwa ini satu-satu jalan tuh bahagia. Gue nggak bilang satu-satu jalan bahagia adalah lu kerja keras, super ambisius, pingin jadi the best. Gue nggak bilang seperti itu. Untuk karena kan biasa ya orang ya di dunia sosial media sekarang kan, ketika gue bilang kayak gini, nanti ada orang berpikir, oh jadi lu benci sama orang-orang mediocre. Gue nggak benci sama orang-orang mediocre. Cuma gue nggak mau orang-orang mediocre ada di tim gue. Sesimpel itu aja. But you are free to do whatever you want, but just don't go near me. As simple as that.